Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kami bertiga ingin melanjutkan pencarian ya. Pencarian di mana tempat keberadaan siapa namanya kemarin? Nyai Nola, teman-teman. Jadi Nyai Nola lah yang kami anggap sebagai sosok yang membawa keselamatan. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita dalam perjalanan dimudahkan dan segera bisa menemukan keselamatan ya. Amin. Kenapa kita melakukan perjalanan ini bertiga? Karena harus ada salah satu yang berada tinggal di tenda, teman-teman. Karena yang nggak mungkin lah kita berjalan selalu membawa barang bawaan kita semua ya. Jadi karena kita anggap perjalanan ini bukan perjalanan yang jauh, karena niat kami hanya ingin melintasi atau memutar-mutar tempat-tempat sekitar. Mudah-mudahan sekitar sini bisa bertemu petunjuk tentang keberadaan Nyai Nola. Jadi kenapa kita memutuskan untuk mencari keberadaan Nyai Nola? Karena sosok penjaga dari Nyai Nola sampai saat ini belum juga datang. Itulah kenapa kita putuskan untuk mencari sendiri. Syukur-syukur nanti kita bisa bertemu dengan yang namanya siapa namanya? Sarkoni. Sarkoni. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan Sarkoni, karena dari waktu yang sudah cukup lama kita menunggu Sarkoni, namun Sarkoni belum juga datang menemui kita. Jadi seperti itu yang tadi saya katakan, kita putuskan untuk melakukan pencarian sendiri. Jadi mungkin ada tambahan? Cukup. Ya udah, kita lanjut teman-teman. Kita belum terlalu jauh dari tempat di mana kita pembukaan tadi, teman-teman. Tapi kita sudah sepertinya dihadang oleh sosok-sosok yang mungkin tidak menyukai kehadiran kami. Keluarlah. Tunjukkan dirimu. Astagfirullah. Apakah kau tidak malu menggunakan cara seperti ini untuk menghadapi manusia-manusia lemah seperti kami? Benar-benar pengecut kalian. Keluarlah. Ayo, keluar. Buktikan kalau memang kalian berani dengan kita. Allah. Keluar. Jika tidak mau menampakkan diri, lebih baik kau dan sahabat-sahabatmu minggirlah dari hadapan kami. Kami hanya ingin melewati tempat ini, tidak ingin mencari gara-gara. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Muncul juga kau. Allah. Kurang jelas ya, karena ada Itu. Anu, kelihatan. Subhanallah.
Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Kau katakan saja, mau apa sebenarnya? Berbicaralah, jangan menggunakan cara-cara seperti ini. Cepat katakan, apa yang astagfirullahaladzim. Oh, Akbar. Subhanallah. Katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau mau mengatakan atau tidak? Jika tidak ingin kau berurusan dengan kami, lebih baik kau pergi saja. Jika kau ingin berbicara panjang kepada kami siap dan kami akan berperilaku baik juga kepadamu. Cepat katakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang kalian inginkan dariku? Bukankah yang seharusnya bertanya itu kami? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Jika kau bertanya seperti itu, tentunya keinginanku sangatlah banyak. Katakan, keinginanmu apa? Tentu saja, selain kekuasaan, pasti kenikmatan di dunia ini yang tiada hentinya. Kekuasaan, kenikmatan di dunia ini. Sebenarnya apa yang kau maksud? Tentu saja yang kau inginkan itu semua. Lalu, kenapa kalian bisa berada di tanah ini? Ya, kami berada di tempat ini, di wilayah ini, di wilayah kekuasaan makhluk-makhluk seperti dirimu. Kami tidak bermaksud untuk mengusik, tidak bermaksud untuk mengganggu. Kami hanya ingin melewati tempat ini. Dan tujuan kami melewati tempat ini dan ingin bertemu dengan salah satu sosok di wilayah ini, ingin menemukan atau menyelamatkan saudara kami. Apa? Apakah sangat jelas yang kau katakan tadi? Tentu saja apa yang saya katakan dapat kami pertanggungjawabkan. Sebenarnya kau mencari saudaramu itu yang bersama junjunganku, bukan? Junjunganmu? Tentu saja. Apakah kau mengenal siapa penguasa wilayah ini? Jika memang benar itu junjunganmu, pasti kau tahu siapa penguasa di wilayah ini. Tentu saja. Beliau adalah seorang anak dari kerajaan yang memimpin tanah ini. Ya. Nyai Nola. Benar. Kau ikut dengan Nyai Nola atau ikut dengan ayah dari Nyai Nola? Tidaklah usah kau berbicara seperti itu. Sudah sangat jelas kau mengetahui Nyai Nola. Ya, kami memang tidak banyak mengetahui Nyai Nola.
Namun tujuan kami yang terpenting adalah menyelamatkan saudara kami yang saat ini bersama dengan Nyai Nola. Tentu saja, diriku ini mengabdi kepada dua-duanya. Oh, seperti itu. Apakah kau setelah mendengar pernyataanku, kalian menjadi takut? Sama sekali tidak. Malah kami ingin meminta tolong kepadamu. Bisakah kau antarkan kami bertemu dengan Nyai Nola? Nah, tidak akan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tujuanmu saja ingin menyelamatkan temanmu, bukan? Ya, kami ingin menyelamatkan sahabat saya yang mungkin ada kesalahpahaman dengan Nyai Nola. Mana mungkin diriku ini akan mengantarkan kalian ke depan Nyai Nola. Kenapa kau tidak mau mengantarkan? Sedangkan Nyai Nola saja selalu bersetubuh dengan manusia seperti kalian. Oh, sebentar. Nyai Nola selalu bersetubuh dengan bangsa manusia. Yang saya tahu, Nyai Nola tidak bersetubuh dengan hanya bangsa manusia saja. Namun dari bangsa-bangsa sepertimu juga Nyai Nola lakukan. Kau mengetahuinya? Ya, sedikit banyaknya kami tahu tentang Nyai Nola. Lantas, sebenarnya siapa yang memberikan pengetahuan tersebut tentang Nyai Nola? Ya, sebelum kami tiba di tempat ini, kami berjumpa dengan salah satu sosok, dan sosok itu memberikan petunjuk di mana keberadaan Nyai Nola dan tentang Nyai Nola. Bajingan. Sosok tersebut harus secepatnya dileburkan karena Nyai Nola tidak suka dengan sosok yang seperti itu. Ya, apakah kau tahu ingin segera meleburkan sosok yang memberitahu kami? Tentu saja siapa sebenarnya yang memberitahu kalian. Kau tidak akan pernah bisa tahu siapa yang memberi petunjuk pada kami. Baiklah. Bisa saja sosok itu adalah sosok yang mengetahui banyak tentang dirimu, mengetahui banyak tentang Nyai Nola, mengetahui banyak juga tentang penguasa wilayah ini yang disebut dengan Nyai Nola, ayah dari Nyai Nola. Jadi kau jangan berprasangka bahwa ada pengkhianat di dalam kerajaanmu. Lalu yang ingin saya tanyakan, Apa? tujuanmu di sini menghadang kami, apakah tugas dari Nyai Nola? Tentu saja tugas untuk menjaga suatu wilayah agar jauh dari ketidaknyamanan Nyai Nola dan juga ayahnya. Baiklah, jika kau sedang bertugas, berjagalah lagi. Lalu persilahkan kami untuk lewat. Tidak. Memangnya ada apa dengan kami? Kami hanya ingin bertemu dengan junjunganmu. Dan kami tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang nanti timbul di tempat ini. Kalian sudah membuat keributan di tempat ini. Bukankah kau yang memulai Tentu keributan? saja itu karena kedatangan kalian. Ya, kami datang ke sini dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi, saya mohon untuk persilahkan kami. Tidak akan. Apakah kau diberi tugas untuk menghadang perjalanan kami? Apakah Nyai Nola menugaskan kau di sini untuk menghalangi kami Ya menyelamatkan? sudah jelas. Tentu saja beliaulah yang menugaskan saya untuk menjaga di tempat ini. Ya.
Apakah Nyai Nola tahu akan datang sahabat dari Ki Slamet atau saudara kami itu? Tentu saja saya pikir Nyai Nola tidak tahu tentang kehadiran kami di sini. Jadi mumpung Nyai Nola belum tahu kehadiran kami di sini, lebih baik kau bekerjasamalah dengan kami. Apa untungnya bekerja sama dengan manusia seperti kalian? Insya Allah jika kau mau bekerja sama dengan kami, kau akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwamu. Manusia, dengarkan baik-baik. Ya, silakan. Kalian baru saja datang di tempat ini, tapi sudah menjamin diriku akan seperti itu. Bukankah Nyai Nolala yang bisa membuatku seperti itu dan juga ayahnya? Apakah kau tahu yang menciptakan Nyai Nola dan ayahnya itu siapa? Tentu saja ayahnya Ya. yang sangatlah kuat. Lalu siapa yang menciptakan ayah dari Nyai Nola? Dialah yang membuat dirinya sendiri. Luar biasa. Pasti. Kalian Berarti- takutkah? Berarti selama ini penguasa tempat ini, atau ayah Nyai Nola adalah Tuhan bagi kamu semua di sini. Benar sekali. Oh, seperti itu. Merekalah segalanya untuk kami. Bukan manusia seperti kalian. Lalu apa yang sudah kau dapatkan? Apa yang sudah diberikan dari keluarga Nyai Nola? Tentu saja sangatlah banyak. Apa saja? Sebutkan salah satunya yang membuat kau bisa sangat setia kepada mereka berdua. Mungkin salah satunya yang sudah kau ucapkan tadi. Ketentraman. Benar, selain itu juga. Meskipun diriku ini hanyalah seorang penjaga, tapi bisa menikmati Menikmati apa? anak atau Nyai Nola tersebut. Oh, berarti kau sering diajak bersetubuh oleh Nyai Nola. Memang benar kan, tetapi tidak sepenuhnya atau setiap hari. Bukankah Nyai Nola mengutamakan bangsa manusia, bukan dari bangsa seperti dirimu ini? Tapi selain dari bangsa manusia, dari bangsa kami juga berguna untuk menambah sedikit demi sedikit kekuatannya. Ya, bagus. Saya jadi tahu Kenapa? tentang Nyai Nola. Nyai Nola mungkin setiap saat bersetubuh atau berhubungan badan dengan lawan jenis, yaitu dengan sosok seperti dirimu, dan bisa saya katakan mengutamakan bangsa manusia, karena mungkin bangsa manusia berbeda dengan bangsa seperti dirimu. Jadi bisa disimpulkan, jika Nyai Nola berhubungan badan dengan bangsa manusia, itu akan menambah kekuatan, mungkin kekuatan fisiknya, kekuatan spiritualnya, atau mungkin kekuatan dari segala segi Nyai Nola sendiri. Itu sudah pasti. Justru jauh menjadi lebih kuat. Oh, Apakah kalian mau mau apa? bersetubuh dengan Nyai Nola? Subhanallah. Bagaimana? Apakah kamu tidak tidak bisa menikmati tubuh Nyai Nola lagi? Tentu saja masih bisa. Kan udah ada manusia. Akan tetapi, jika diriku ini memberikan manusia seperti kalian, maka kelayakanlah yang akan menjadi jauh lebih nikmat lagi. Oh, saya paham. Setelah nanti kau bisa membantu Nyai Nola, berperan penting di kerajaan Nyai Nola, kau akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Benar sekali manusia yang kau katakan. Ya, saya paham. Bahkan,
mendapatkan kekuatannya saja jauh lebih hebat dari yang diberi Nyai Nola dengan yang kalian bawa. Yang kami bawa? Apakah kau tahu yang kami bawa itu apa? Tentu saja. Bukankah kalian tidak membawa satu bahkan dua yang kalian bawa? Coba kau katakan salah satu dari yang kami bawa ini. Salah satu yang kalian bawa yang berupa tusuk konde. Tusuk konde. Dari mana kau tahu tentang tusuk konde itu? Tentu saja. Diriku mendengarnya dari ayah anda Nyai Nola. Oh, Bahkan benda tersebut tidaklah berguna bagi kalian. tidak berguna bagi kami. Ya, Kenapa? berikan saja kepadaku. Oh, itu bukan tidak berguna, tapi akal-akalan kamu saja untuk meminta tusuk konde ini. Mana mungkin? Tentunya sangatlah benar. Bahkan jika saya diberi oleh kalian saja, pasti akan memberikannya langsung kepada Nyai Nola, bukan untuk diriku semata. Tapi nampaknya pusaka tusuk konde, pusaka emas tusuk konde tidak selaras dengan dirimu atau tidak cocok dengan sosok seperti dirimu ini. Bajingan sekali yang kau katakan. Apakah kau tidak sadar saat berhadapan dengan kami? Kenapa baru sekarang kau menyadari bahwa kami membawa pusaka emas tusuk konde? Begini, Ternyata kau tidak sadar kami membawa tusuk konde. Dan setelah kita berbincang lama di sini, kau baru menyadarinya. Dan kau pun tidak menyadari dari awal kau mewujudkan diri sampai masuk ke dalam raga sahabat kami ini, kau sudah dikunci. Dan kau tidak akan bisa pergi seenaknya. ya, pantas saja diriku akan keluar dari raga teman kalian. Tidak bisa. Tentu saja. Tapi jika kau ingin mencoba keluar, silahkan. Kalau bisa. Kenapa? Biadab sekali manusia. Ya, karena dengan cara itulah kami bisa berbicara santai denganmu. Jika kami membiarkan dirimu tidak terkunci, kau akan sangat brutal. Contohnya seperti tadi. Pantas saja. Begini saja, kau katakan apa yang kau ketahui tentang pusaka tusuk konde. Pusaka tersebut sudah berhasil mengelabuiku. Ya, Bahkan sedikit pun kekuatan yang akan kukeluarkan tidak pernah berhasil. Tentunya kenikmatan pasti akan datang pada kalian. itulah sebabnya kau menginginkan pusaka tusuk konde ini. Benar sekali. Kau tahu bahwa tusuk konde ini adalah pusaka atau mustika, bukan sembarangan. Ya, karena pusaka tersebut yang diturunkan oleh Nabi Sulaiman, bukan? Dah, itu kau sudah mengetahui. Karena diriku menginginkannya. Sebenarnya akan diberikan kepada Nyai Nola agar seperti yang diperistri oleh Nabi Sulaiman. Oh, seperti itu. Jadi itu yang kamu ketahui tentang pusaka emas tusuk konde. Ya, Apakah kau yakin masih ingin tetap meminta pusaka tusuk konde ini? tentu saja masih akan tetap memintanya. Apakah kau siap dengan resiko yang kau hadapi nanti setelah kami berikan pusaka tusuk konde ini kepadamu? Demi Nyai Nola dan juga ayahandanya,
apapun akan kuperbuat. Kau rela berkorban nyawa demi junjunganmu itu. Karena tusuk konde yang mereka inginkan berada di tangan kalian. Oh, berarti sebenarnya yang menginginkan pusaka emas tusuk konde bukan pribadimu sendiri, namun kau diperintah untuk memberikannya setelah kau mendapatkan pusaka tusuk konde ini kepada Nyai Nola dan ayahnya Nyai Nola. Ya, karena janji yang diberikan oleh beliau sangatlah banyak sekali. Apakah kau tidak merasa terbodohi oleh mereka? Apa terbodohi? Tentu saja. Justru kalianlah. Kalianlah yang sudah terbodohi. Siapa yang membodohi kami? Tentu saja. Siapa lagi yang bukan menciptakan kalian? Kenapa saya mengatakan kau itu hanya dibodohi? Karena kau rela mati-matian, rela mengorbankan dirimu sendiri hanya untuk mendapatkan pusaka tusuk konde. Dan setelah kau bisa mendapatkan pusaka emas tusuk konde itu, lalu kau berikan pusaka itu kepada Nyai Nola. Apakah itu tidak perbuatan sangat bodoh? Padahal jika kau sendiri yang memegang pusaka emas tusuk konde, kau akan lebih dari penguasa wilayah ini. Apa kau menyadari ini semua? Mengira-aku itu, Mas. Ya. Benar sekali yang kalian katakan. Itulah sebabnya kenapa jika kau ingin bekerja sama dengan kami, pasti kau akan mendapatkan ketentraman dan rasa keadilan akan kau dapatkan nantinya. Tidak seperti yang sekarang ini. Tapi jika kalian berkata seperti itu, apalah jadinya nanti ketika diriku ini berhasil ditemukan oleh Nyai Nola? Yang pastinya jika kau tertangkap, kau ketahuan berkhianat kepada kerajaan, pasti mungkin hukumannya akan sangat berat. Namun saya pribadi lebih senang jika mati atau musnah dalam keadaan di jalan yang benar, tidak seperti yang Bagus. kau lakukan saat ini. Bagus sekali yang kau katakan, manusia. Ya. Astaga. Tunggu dulu. Kenapa? Kau percuma lakukan semua ini. Itu hanya akan mencabik-cabik tubuhmu. Bukankah kau sekarang sudah merasakan sakit? Kau tidak lihat tubuhmu sekarang ini seperti apa? Itu baru sedikit. Itu baru sedikit dan kau sudah terluka sangat parah seperti itu. Apakah kau tidak mau menyerah dan ikut dengan kami? Tidak akan. Baiklah. Rasakan. Apa masih kurang jelas yang saya katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Manusia biadab. Ya, pusaka emas tusuk konde. Bantu saya untuk membinasakan sosok di depan saya ini. Ampun. Ampun manusia. Ampun. Baiklah. Baik, saya ampuni. Jika kau memang benar-benar ingin meminta maaf, mungkin saya bisa ampuni kesalahanmu. Minta maaf. Kau hanyalah manusia. Tidak layak bagiku untuk mengucapkan kata maaf kepada kalian. Oh, jadi kau tidak mau meminta maaf kepada kami? Tidak, manusia. Apakah kau mau dalam keadaan yang seperti ini terus-menerus? Kenapa
Kau sudah menyakitiku, mencapik-capik seluruh tubuhku. Apakah kau melihat? Mau menyembuhkannya. Apakah kau tidak melihat? Kami tidak melakukan apa-apa. Jadi seranganmu lah sebenarnya yang kembali kepada tubuhmu ini. Kenapa seperti itu? Ya, itulah kelebihan dari pusaka emas tusuk konde. Kenapa diriku baru mengetahuinya? Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Cukup sudah manusia. Cukuplah sudah. Ampun. Ampun manusia. Ampun manusia. Bagaimana? Kau akan katakan atau tidak di mana arah kami harus berjalan untuk bertemu dengan Nyai Nola? Saya tidak akan membiarkanmu untuk mengantar kami, karena saya tahu ketika kau mengantarkan kami ke depan Nyai Nola, kau akan langsung mendapatkan hukuman di dalam kerajaan nanti. Tapi jika diriku ini memberitahu kemana arah yang harus kalian tempuh, bagaimana dengan diriku ini? Saya akan menjamin keselamatanmu jika memang kau tidak mau atau tidak bisa mengantarkan kami ke Nyai Nola. Kami sangat memaklumi. Kau hanya tunjukkan saja ke arah mana saya harus berjalan menuju kerajaan Nyai Nola. Tapi manusia, diriku ini masih sangatlah sakit. Ya, tapi kau harus berjanji dulu. Tidak akan pernah menyakiti bangsa manusia, tidak akan pernah menyakiti makhluk-makhluk seperti dirimu juga. Baiklah manusia, diriku berjanji kepada kalian. Tidak akan pernah menyakiti golongan manusia lagi. Bukan hanya manusia, tapi makhluk sepertimu juga. Baiklah manusia. Baiklah. Maafkanlah diriku ini manusia. Ya, kau terserah mau melaporkan kejadian ini, melaporkan hal ini kepada ratumu, tapi akan saya pastikan kau malah akan mendapat hukuman dari kerajaan nanti. Baiklah manusia. Jika kau memang benar-benar ingin memberitahu atau memberikan petunjuk kemana kami harus berjalan, kami akan sangat berterima kasih dan kami akan melepaskan dirimu dan saya akan membantumu untuk tidak tercium oleh Nyai Nola. Baiklah manusia. Apakah kau akan menunjukkannya? Baiklah. Apakah yang kau katakan tadi bisa saya pegang? Kau akan berjanji tidak menyakiti manusia, kau akan berjanji tidak menyakiti siapapun, makhluk apapun itu. Tentu saja manusia. Baik. Saya berjanji bersiap apapun yang kalian akan lakukan kepadaku. Jika perbuatanku menyimpang. Baiklah, akan saya sembuhkan dan setelah sembuh nanti kau jangan pernah berada di wilayah kerajaan Nyai Nola ini. Baiklah manusia. Dan dari sini mudah-mudahan nanti kau akan bisa keluar dari wilayah ini. Lalu kau ingin kami menyembuhkan dirimu. Tolong manusia, sembuhkanlah diriku ini terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka. Terima kasih manusia. Baik. Terima kasih. Ya. Ke arah mana saya harus berjalan? Baiklah. Pergilah ke arah sana. Ke arah selatan. Baik. Mudah-mudahan kau tidak membohongi kami, tidak berdusta kepada kami, dan arah yang kau tunjukkan adalah benar adanya untuk menuju ke Nyai Nola. Ya, tapi kalian harus tetap berhati-hati. Bukan hanya satu, bahkan ribuan, ratusan, puluhan ribu para pengikut Nyai Nola berjaga di semua wilayah. Ya, saya paham.
bukankah kau adalah penghuni kerajaan Nyai Nola juga? Benar sekali. Yang saya ingin tahu keberadaan sahabat kami, bangsa manusia seperti kami ini juga, berada di satu tempat kurungan atau mungkin suatu tempat yang seperti apa? Tentunya dia berada di dalam kerajaan. Selain itu, jika sahabatmu tidak dipakai atau sedang tidak bersetubuh dengan Nyai Nola, sahabatmu akan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang tidak akan pernah bisa keluar dari tempat tersebut. Suatu penjara mungkin. Bisa dikatakan seperti itu manusia. Mungkin sahabatku tidak bisa keluar sendiri. Namun apakah jika kami masuk ke dalam, apakah bisa kami mengeluarkan saudara kami itu? Sebenarnya yang menyulitkan tentunya penjaga seperti ini dan juga di depan gerbang kerajaan sana. Iya, kami paham. Sangatlah sulit. Kami paham. Dan itu sudah menjadi resiko kami dan itu menjadi PR kami. Tapi apakah kalian yakin bisa membawa sahabat kalian kembali dengan kalian? Insya Allah kami sangat meyakini kami bisa menolong dan membawa kembali saudara kami itu. Diriku ini hanya bisa membantu sedikit saja. Ya, Melihat jumlah kalian yang hanyalah sedikit, ya. rasanya tidak mungkin. Tapi kemungkinan tumbuh semakin kuat ketika diriku ini disembuhkan oleh kalian menggunakan mustika tusuk konde. Oh, maksudmu kau ingin membantu, tapi kau ingin diobati terlebih dahulu. Ya, bahkan sampai kapanpun diriku ini akan siap membantu manusia. Baiklah. Kau sudah siap. Alhamdulillah. Inilah pusaka emas tusuk konde. Kau bersiaplah. Jika kau ingin kembali normal seperti sedia kala. Siap manusia. Terima kasih manusia. Tapi yang saya harapkan setelah ini kau keluarlah dari wilayah kerajaan yang dikuasai oleh ayahanda Nyai Nola itu. Baiklah manusia. Saya akan bantu dirimu untuk tidak terlihat sampai keluar dari wilayah kerajaan ini. Baiklah. Tolong bantu saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman buat apa sih sosok seperti itu diladenin, cepat leburkan saja. Bagaimana maunya Mas Tebas? Iya, bolak-balik saya katakan itu karena sosok jahat pun bisa kita gali, bisa kita dapatkan informasinya. Padahal tadi saya tidak bertanya terlalu banyak, namun dengan sendirinya sosok itu memberitahu kami tentang Nyai Nola. Iya benar. Seperti itu teman-teman, maksud saya ketika saya mungkin terlihat mengulur-ulur waktu, tapi ya teman-teman juga lihatlah apa yang kami dapatkan, walaupun tidak terlalu banyak, tapi cukup memberi informasi kepada kita. Jadi seperti itu Mas Ablang. Jadi tadi adalah sosok mungkin prajurit-prajurit dari keluarga besar kerajaan Nola. Lalu Kita harus ke arah mana lagi? kita harus ke arah selatan. Ya mungkin tidak usah saya ceritakan lagi teman-teman, kita langsung lanjut saja menuju ke arah selatan di mana kerajaan Nyai Nola itu berada, dan mudah-mudahan
dalam perjalanan, walaupun mungkin kami tidak tahu jauh atau tidaknya, mudah-mudahan Sarkoni bisa datang menemui kita Mudah-mudahan sekali. Ya. dan memberikan informasi atau kabar yang baik tentang Ki Slamet. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mohon doanya teman-teman. Mudah-mudahan perjalanan kami, misi kami untuk menyelamatkan Ki Slamet bisa segera diselesaikan. Amin. Jadi kita langsung lanjut saja teman-teman ya. Oke.